Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe bersama rombongan. Yang kami hormati Camat Wotobi. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Wotobi. Yang kami hormati teman-teman lurah, desa yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kelurahan bersama anggota. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini masih sempat dan dapat kita hadir serangkaian kegiatan acara pembinaan administrasi PKK Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Wotobi oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe tahun 2025. Selasa 29 Juli 2025 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKK. Hadirin dimohon berdiri.
Acara selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Sudarmin Sarjana Ekonomi, disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa na'udzu billahi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin tamu undangan kami muliakan, sebelum kita memulai acara mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Silakan pimpin menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam alayka yusallam rabbana bisalam. Adkhilna jannata darussalam tabaqtaran wa jalal. Ya Allah ya Rahman, pada saat ini kami melaksanakan pembinaan administrasi PKK Desa Kelurahan Kecamatan Wotobi. Ya Allah ya Rahim, berilah kami kekuatan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat, dan tanamkan dalam diri kami semangat menjalankan kegiatan ini. Rabbana arinal haqqo haqqan wa arinal batila batilan wattiba'ah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan pertama, sambutan Camat Wotobi, sekaligus membuka acara pembinaan administrasi PKK Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Wotobi. Iya, kepada Bapak disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manado beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta anggota, yang kami hormati teman-teman desa lurah se-Kecamatan Wotobi, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Lurah se-Kecamatan Wotobi beserta Ketua Dasawisma Desa dan Lurah se-Kecamatan Wotobi yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama, marilah senantiasa kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita segala nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama berada di gedung Berkati Kecamatan Wotobi ini dalam rangkaian mengikuti acara pembinaan PKK dari tim kabupaten, tim penggerak PKK Kecamatan Desa dan Lurah di tingkat Kecamatan Wotobi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten beserta rombongan di wilayah kami. Ini merupakan kegiatan yang tertunda. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman Desa dan Lurah bahwa kita dapat jadwal di tanggal 29, yaitu di hari Selasa ini, kunjungan dari Tim Penggerak PKK Kabupaten. Yang lalunya dijadwalkan tanggal 2 Juli, namun satu dan lain hal dengan banyaknya tugas fungsi Bupati sehingga
Ibu tidak sempat meluangkan waktunya apa yang telah kita ambilkan bersama, sehingga baru hari ini terlaksana kegiatan ini. Olehnya itu kami mengucapkan selamat datang di wilayah kami. Kami sebenarnya kayaknya kayak malu juga menjamu di tempat ini. Alhamdulillah keadaan kami balai kecamatan ini sudah berapa kali kami lakukan untuk diadakan renovasi atau perbaikan, tapi sampai saat ini belum ada anggaran yang turun. Apalagi kita ketahui bersama bagaimana sesuai dengan Perpres nomor 1 itu dengan efisiensi anggaran, dan anggaran itu kebanyakan digunakan jadi infrastruktur. Kami juga masuk itu, mudah-mudahan di tahun depan setelah kami usulkan sangat bisa realisasi, tapi butuh dukungan dari pemerintah tentunya. Pertama-tama saya ingin sampaikan kepada Ibu bahwa ini kegiatan PKK begitu penting, karena sebagaimana sudah dituangkan dalam Permendagri nomor 5 tahun 2007 tentang kelembagaan PKK. Itu begitu penting. Kenapa saya bilang penting? Kemarin pada saat kami membutuhkan data dari pemerintah desa dan lurah, ini sudah kelihatan desa dan lurah yang tidak menjalankan PKK di desa masing-masing, terutamanya yang pada Sawisma. Kemarin kami minta data masalah perumahan, data ini tidak ada. Tapi yang ada yang aktif PKK dan Dasawisma, karena Dasawisma itu sudah kelihatan semua. Seandainya jalan dari sudah lama teman-teman desa dan lurah, misalnya masalah perumahan, itu semua sudah terang di kuesioner dari Dasawisma itu. Dan alhamdulillah, misalnya di kabupaten di kecamatan Motor ini, Dasawisma semua sudah jalan. Dengan adanya kunjungan Ibu Bupati akan berkunjung di Kecamatan Motobi, ini sudah kami ada dari teman-teman kecamatan PKK kecamatan melalui Ibu Ketua Tim PKK kecamatan dan Sekretaris PKK melakukan pembinaan. Insya Allah sebentar nanti dalam diadakan edukasi, saya harapkan semua bisa menampilkan salah satu dari Dasawisma yang ada di Kecamatan Motobi. Hanya yang kami hadirkan dari 19 desa kelurahan, mungkin hanya ketua Dasawisma masing-masing desa kelurahan mungkin hanya satu, mungkin ada sampai kami dari kelurahan terdekat yaitu Kelurahan Motobi. Kenapa PKK saya bilang begitu penting teman-teman desa teman-teman? Pentingnya karena apabila ini dipacu kegiatan PKK, tentunya 70% kegiatan sosial kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada di pemerintah desa dan kelurahan insya Allah terlaksana dengan apabila jalannya PKK ini. Nah, contoh yang kita lihat kemarin dengan banyaknya data-data yang dibutuhkan dari kabupaten. Karena sebagian desa kelurahan yang sudah jalan PKK ini sejak lama, alhamdulillah cepat realisasi data. Karena data semua ada di situ. Dan alhamdulillah itu kami juga melaporkan bahwa kami di Kecamatan Motobi mendapatkan program dari Ketahanan Pangan, yaitu program B2SA. B2SA itu beragam, berisi, seimbang dan aman. Di Kecamatan Motobi yang terdapat bantuan pemberdayaan yang melibatkan PKK, kecamatan, kelurahan dan desa itu sebanyak 10 desa dan 10 desa kelurahan yang terdiri dari 5 kelurahan dan 5 desa di Kecamatan Motobi ini. Alhamdulillah ini sudah berjalan minggu lalu dan sudah selesai sosialisasinya. Kami juga mendampingi dari teman-teman Dinas Ketahanan Pangan. Ini perlu kegiatan PKK. Nah, kegiatan PKK yang ada di desa kelurahan. Walaupun hanya 10, insya Allah nanti ke depannya kalau memang dari kebun ini yang dicanakan dari teman-teman dari Ketahanan Pangan, insya Allah bisa dilanjutkan dengan teman-teman yang belum mendapatkan. Dia progresnya dia masalah ketahanan pangan yaitu seperti tanaman sayur mayur maupun masalah perikanan. Alhamdulillah ini sudah dilaksanakan, tinggal realisasinya. Dan tentunya ibu-ibu PKK desa kelurahan yang dapat bantuan ini kami akan melakukan evaluasi, melihat dan akan menyampaikan, melaporkan kepada kepada Dinas Ketahanan Pangan bagaimana keberadaan dan keberlanjutan kegiatan desa. Ini penting dilaksanakan dan disukseskan program ini. Manakala ibu-ibu sukses dalam menjaga ketahanan pangan kita,
tidak menutup kemungkinan apabila kebun-kebun PKK kita ini bisa menjadi supplier di dapur saya untuk makan besi gratis. Nanti kami selaku pemerintah kecamatan akan melakukan MOU dengan teman-teman yang di MBG. Ini ada 3 dapur yang berada di di kecamatan Wajah. Jadi saya harapkan ini 10 desa dan kelurahan supaya betul-betul memanfaatkan program ini. Mungkin saya cuma itu sebutan dari kami. Saya terakhir kami juga akan menyampaikan bahwa anggaran kami di kecamatan untuk tahun ini kami kegiatan anggaran PKK ini dia ada kegiatan pelatihan hanya 6 juta. Hanya 6 juta tapi dia itu pelatihan. Nah, ini baru proses pengusulan belum kita realisasikan itu hanya, tapi kalau untuk pembinaan tidak ada. Jadi kita hanya menanyakan biasa saya sambil ketua tim penggerak PKK biasa seluruh untuk membina teman-teman PKK dan Dasawisma yang berada di 19 desa kelurahan. Alhamdulillah kemarin kita sudah kunjungi, tinggal kita adakan evaluasi saja untuk pembinaan Dasawisma PKK dan tapi kurang lebih 15 desa kelurahan sudah rampung pembuatnya, tinggal 2 desa kelurahan tinggal dievaluasi saja dan diedukasi gimana caranya pengisian yang ada di Dasawisma maupun PKK. Dan saya akan yang mendapatkan yang BSA itu kayak masuk di di Pokja 3 ya. Pokja 3 nanti apabila ada menyampaikan masalah di Pokja 3 itu kan sandang pangan, papan dan segala sana rumah tangga. Jadi saya harapkan dimasukkan kegiatan yang di Pokja 3 itu bagi ibu desa kelurahan yang mendapatkan kegiatan di BSA dan kegiatan. Saya pikir cuma itu penyampaian dari kami. Terima kasih atas segala perhatian, atas segala kekurangan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe kepada Ibu Haja Hania SPD MPD GR sekaligus membuka acara pembinaan administrasi PKK Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Wotobi. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillahillazi at'ama alaina bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Camat Wotobi bersama Ibu Ketua TPPKK Kecamatan Wotobi. Yang saya hormati sekaligus juga saya banggakan Kepala Kelurahan, Kepala Desa se-Kecamatan Wotobi yang masih setia menemani kita di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai kader-kader, pengurus TP PKK Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Wotobi, pengurus Dasawisma yang sempat hadir. Ini karena anggarannya mungkin kecil, jadi pengurus Dasawismanya juga kecil yang hadir. Kemudian yang saya hormati dan sekaligus banggakan tim solid saya, yang hari ini saya bawa 20 orang Bapak Ibu. Mereka ini tim-tim tangguh saya, mereka pemikir-pemikir saya yang alhamdulillah hari ini hadir membersamai kita. Bapak Dr. Anus Haji Halsamnur MSI, beliau wakil ketua 2. Ada Ibu Endang Mahari SPD, sekretaris PKK. Ada Ibu Wardia SSI,
yang diwakilkan oleh Pak Manola, ya, Ibu Dwi Agus Samaria SPDGR, Bendahara PKK, kemudian ada Ibu diwakilkan ya Ibu Wakil Bendahara, sama Ibu Jumiatin SPD, kemudian Ibu Noni Amiruddin, Ketua Pokja 1, ya, kemudian ada Ibu Dewi Puspa Arini SPD MPD, Sekretaris Pokja 1, kemudian ada Ibu Mary Sikata, anggota Pokja 1, kemudian ada Ibu Elsie Anton Kaunang, beliau Ketua Pokja 2, kemudian membawa anggotanya Ibu Irmawati SPD-SD, ada juga Ibu Asriani SPD-SD, ada Bapak Al-Sapar SPD-GR, kemudian ada Ibu Ernawati Dahlan SOS MSI, beliau Ketua Pokja 3, membawa serta sekretarisnya Ibu Lili Suryaningsi SPD MPD, bersama anggota-anggotanya ada Rory Arjuni ST, ada Ibu Masna Juhardin, kemudian ada lagi saya bawa Ibu Haja Reni Anita Agus L SOS, oh tidak, diwakilkan oleh Ibu Ritna STRK. Oke, kemudian ada sekretaris Pokja 4 itu Endang Indriani Elison SKM, dan anggota Pokja 4 Ade Rahmatullah. Ini tim hebat saya, inilah yang bekerja siang malam. Kantor PKK nanti tutup jam 10 malam. Ini apalagi mendekati 17 Agustus ini, hampir sudah jam 11 malam baru ditutup betul kantor PKK, karena kita dilibatkan dalam pembentukan kepanitiaan 17 Agustus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena izinnya lah sehingga hari ini, jam ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan untuk dapat hadir dalam pembinaan kader PKK khususnya di Kecamatan Bawotobi. Tak lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan syafaatnya dapat memberikan kita kemudahan dan kelancaran menuju surganya Allah. Amin. Mengawali sambutan saya ini, sedikit saja saya kasih gambaran tentang bagaimana tugas-tugas kita nanti ke depan. Ini kita pejuang lillahi ta'ala katanya Pak Bupati. Pelita, pejuang lillahi ta'ala. Kenapa? Karena selama ini kita tidak diberikan insentif seperti kader-kader PKK lainnya atau kader-kader posyandu lainnya. Itu kita tidak ada insentif. Tadi Pak Camat juga menyampaikan bahwa di perubahan ini sudah dianggarkan ada 6 juta anggaran untuk pelatihan. Iya, itu untuk kecamatan. Itu untuk pelatihan. Tapi program-program pembinaan selanjutnya itu tidak ada anggarannya. Nah, Bapak Ibu jangan pesimis. Sekali lagi, Bapak Bupati kita dan Wakil Bupati kita itu mendukung penuh program-program yang kita akan jalankan ke depan. Dukungannya berupa apa? Beliau akan menerima ajuan anggaran terhadap PKK. Jadi semua baik di kecamatan, kelurahan, kalau desa memang ada anggarannya. Saya tahu di desa itu ada peningkatan kapasitas kader PKK. Itu bisa nanti diarahkan. Nah, yang selama ini yang tidak bergerak itu kecamatan dan kelurahan. Kenapa? Karena betul, biar pembeli bensin tak kasihan tidak ada. Jangankan pembeli bensin, kita ngumpul-ngumpul saja kerja kebun, misalnya Dasawisma itu
biar pembeli tehnya kita tidak ada. Kadang itu dari patungan-patungannya ibu-ibu. Ya. Saya paham Bu. Saya juga pernah jadi pengurus di di kelurahan untuk PKK sebelum saya jadi ibu bupati, ibu ketua. Jadi saya tahu rasanya seperti apa. Keluhannya jangan kita mengeluh, saya sudah tahu Ci. Iya, jadi makanya karena saya tahu kerjanya berat. Kalau kita mau serius di PKK, pembangunan pemerintah daerah itu sangat berpengaruh dari kerjanya PKK. Kalau PKK mau serius bekerja, sangat mempengaruhi. Kenapa tidak? Pemerintah daerah itu kebanyakan benar menerima saja dulu masukan-masukan dari bawah. Tapi PKK aslinya kepo. Kenapa kepo? Saya katakan PKK itu jangankan di luar rumah, di dalam rumah saja dia urus, ya kan? Itu tadi lagunya. Penataan rumah yang rapi dan indah. Jadi itu buktinya bahwa PKK memang seksi kepo. Semuanya dia urus, biar air limbahnya orang dia urus, ya kan? Pemerintah daerah nggak tahu itu, bupati lebih-lebih. Paling dia jalan-jalan dia lihat, oh ini harus di ini harus di ini. Tapi dari mana yang lebih tahu siapa? Dasa Wisma. Dasa Wisma tahu. Dasa Wisma yang datang ini, tolong izin tunjuk tangan, angkat tangan. Ya, Dasa Wisma. Oke, yang Dasa Wisma sudah itu ujung tombaknya PKK. Ya, itu ujung tombak PKK. Desa Wisma. Karena apa? Satu Desa Wisma itu mendangi 10-20 rumah. Tanggung jawabnya dia itu, biar air limbahnya dia urus, gotnya orang dia urus. Itu. Maka dari pertimbangan itulah saya mengajukan kepada Pak Bupati, tolong Pak Bupati, tolong kasihan PKK aku. Saya sampaikan begitu. Kalau Desa Wisma dan PKK kecamatan kelurahan desa bergerak, tidak akan susah Pak Bupati, saya bilang. Tidak akan susah, karena dia akan mengontrol saja, melihat perkembangannya. Dari mana? Dari Desa Wisma, kelurahan dan desa. Itu yang bergerak sebenarnya, ya kan? Dari dinas DPRD hanya memantau, ya, yang kerjain naik Desa Wisma, pengurus kelurahan dari desa itu yang bekerja, ya. Jadi memang saya mau dibilang juga agungkan tidak juga, saya memang tinggikan sekali untuk Desa Wisma kelurahan dan desa. Karena memang mereka, kalau saya ini mah nebeng saja Bu. Saya tidak perlu berbangga diri sebagai ketua PKK, enggak, saya tidak bangga. Yang saya banggakan orang-orang di bawah saya, karena mereka yang bekerja. Saya hanya datang bicara begini, yang bekerja siapa? Mulai Bu Camatnya, lurah, desa, ibu lurah, ketua Desa Wisma, itu yang bergerak. Betul tidak? Kasih aplaus untuk kita semua. Ya, olehnya itu saya sudah mengajukan Pak Camat, tolong Pak Lurah, Ibu Lurah, di perubahan saya sudah bicara sama Pak Bupati, tolong diajukan dana PKK. Ya. Saya sudah bicara dengan Pak Bupati, menjamin itu akan di ACC. Ya, apakah dia melekat di dana kecamatan yang selama ini atau di dana kelurahan? Yang jelasnya saya mau tahu berapa porsinya PKK di kecamatan, berapa porsinya PKK di kelurahan. Itu saya ingin tahu. Saya sampaikan sama Pak Bupati, saya akan kawal ini. Orang-orang saya akan bekerja, tapi tolong dihargai. Saya bilang, kita tidak butuh gaji. Enggak. Saya yakin ibu-ibu tidak butuh gaji. Bukan gaji sih kita minta, ya kan? Tapi paling tidak kalau kita kumpul-kumpul tahu kerja bakti, ada pembeli siruta, ada gorengan tak, paling tidak kan bisa mungkin kita
kita mau sogi-sogi bareng. Kan begitu Ji ibu-ibu kan? Kita nggak butuh bilang ini gajinya untuk TPPKK kecamatan ini. Nah, bukan begitu. Kita nggak butuh itu. Kita butuh dihargai saja usahanya kita, kerjanya kita, dengan cara apresiasinya ya mau sogi-sogi kata Bu Camat, nanti Bu Lurah, tuh Pak Lurah, tolong kita perhatikan ini teman-teman kita yang kader-kader PKK, tolong diperhatikan kalau ada kerja-kerja begitu. Kalau misalnya nanti anggarannya, tapi saya jamin anggaran untuk jika sudah dimasukkan di perubahan ini pasti di ACC, kata Pak Bupati. Jadi jangan pesimis ibu-ibu, kita kerjasama. Kenapa hari ini kegiatan kita bisa terlaksana? Kita terbuka ya ibu. Saya buka-buka sedikit rahasia kami di kabupaten. Di kabupaten Bu ada uang. PKK kabupaten memang mengelola uang. Itu ibu harus tahu. Ya, kita ada uang, tapi tidak ada pekerjaan. Jadi kerjanya kita ini yang begini, pembinaan, ya kan? Maksud saya tidak ada pekerjaan fisik yang langsung terjun ke rumah-rumah warga. Ya, kami hanya memantau, datang tinjau bagaimana kerjanya Ibu Camat dengan Ibu Lurah. Itu yang kami pantau. Nah, itu ada anggarannya. Nah, seperti hari ini kami berkunjung di sini itu ada anggaran Bu. Saya dan teman-teman tidak telan sendiri. Ya, saya sampaikan kami sudah sepakat sebelum turun ke 28 kecamatan kami sudah rembukan. Dana yang kita diberikan kepada kita misalnya 20 juta satu kecamatan misalnya. Misal 20 juta itu kami sudah bicarakan untuk dibagi sama dengan kecamatan yang mengadakan. Contoh, hari ini kami datang, sebelumnya pasti mudah-mudahan Ibu Camat dapat informasi, kami sampaikan sebelumnya, Bu Camat tolong ini kami ada anggaran. Anggarannya tidak besar, kecil, tapi mudah-mudahan cukup untuk membantu kita semua. Biasanya yang saya dengar kemarin-kemarin kalau kunjungan seperti ini nggak ada anggaran ya? Ya, tidak ada diberikan di kecamatan, tapi saya tidak tahu pastinya. Ini hanya dengar-dengar isu-isu burung, mudah-mudahan tidak. Ya, hanya datang kemudian tidak ada anggaran tersendiri. Nah, kami di kepemimpinan saya insya Allah setiap kecamatan biar sedikit kami berbagi. Misalnya konsumsi kami berikan persiapan 4 juta. Mungkin kecil, tidak akan cukup. Paling mungkin kalau dibelanjakan nasi dengan telur bisa 4 juta ya untuk kita. Tapi tidak apa-apa. Menurut saya yang penting ada untuk bantuan kepada Ibu Camat atau Ibu-Ibu Lurah. Itu maksud saya. Ya. Jadi jangan terlalu misalnya kalau misalnya Ibu Camat bisa tambah misalnya karena dia merasa 4 juta itu tidak cukup, dia tambah 1 juta, alhamdulillah. Tapi kalau tidak apa-apa. Kami tidak tuntut karena apa? Ya kami sesuaikan saja dana yang ada. Ya, kami berikan konsumsi sekian. Nah, selain konsumsi, kami juga kenapa kami batasi pesertanya? Karena kami ingin hitung-hitungan biar biar pembeli telur 2 biji bisa lah kalau kita pulang. Gitu. Jadi kami berikan sedikit pembeli bensin lah atau istilahnya apa kecil tapi kita bagi rata. Begitu juga pengurus kabupaten, mereka datang saya bilang supaya tidak habis uangnya kalian di bensin, saya tanggungkan mobilnya. Nah jadi biar sama, kabupaten dapatnya sekian, kecamatan dan peserta lainnya dapatnya sekian sama. Jadi tidak akan saya beda-beda lagi. Betul ya Bapak Ibu. Jadi ini yang saya maksud, kecil tapi bersama itu lebih enak dibanding saya ambil semua. Saya bisa saja dia bilang, Bu Camat tinggal telepon, Bu Camat tolong siapkan saya mau datang kunjungan pembinaan ya, saya anggota 20 orang, Bu Camat tolong siapkan. Nah bahasa itu saya tidak bilang Bu Camat kasih makan saya, tapi pasti Bu Camatnya berpikir ini Ibu Bupati datang pasti saya kasih makan, kan gitu ya kan. Nah saya berpikirnya begitu. Tidak enak nanti masuk di leher saya makanan itu kalau saya tidak berikan sedikit pun
Jadi alangkah enaknya kita sama-sama berbagi. Mohon maaf Ibu Camat, mungkin dananya sedikit, tapi kita belajar syukuri dulu ya. Yang ada, yang penting kebersamaan. Itu yang pastinya. Ya, nantilah insya Allah tahun-tahun depan kita minta lagi tambah-tambahnya dari Pak Bupati. Tambah-tambah supaya agak besar-besar sedikit lagi kita punya pembeli telur begitu. Ya. Oke, saya kira cukup. Nanti sebentar kita lanjut dengan pembinaan, dan ini belajar benar-benar Ibu ya. Kita pelajari, saya turunkan tim saya ini insya Allah benar-benar akan membina, kita sama-sama belajar. Bukan karena kami yang lebih tahu, tidak. Hanya kebetulan kami diberikan dititipkan tanggung jawab, maka kami harus memberikan ilmu itu kepada teman-teman sekalian ya. Oke, saya kira cukup. Oh iya. Oke, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pembinaan administrasi PKK Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Wawotobi saya nyatakan dibuka. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kekurangan itu pasti datang pada diri saya dan kelebihan hanya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya istirahat, dan setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan administrasi PKK, dan mohon kiranya langsung diambil alih oleh Ibu Erna. Terima kasih. Baik, mohon izin Ibu Ketua. Jadi sudah disampaikan tadi bahwa kehadiran kami di sini adalah proses pembinaan langsung terkait cara pengisian format yang berdasarkan hasil rakernas barusan yang telah dilaksanakan di Balikpapan. Jadi kita mau menyatukan persepsi. Saya tahu pasti banyak PKK-PKK senior yang ada di sini, tapi kita juga baru melakukan rakernas, jadi ada beberapa format perubahan yang tidak terlalu banyak. Jadi kita mau satukan persepsi saja antara teman-teman yang di kecamatan, kelurahan, desa dengan kami yang di kabupaten, biar tidak tumpang tindih cara pengisian datanya, penafsirannya begitu. Jadi kita satu persepsi di sini. Jadi sesuai undangan, bahwa undangan kami itu hadir kecamatan itu harus lengkap karena perpanjang tangan kami dari kabupaten. Jadi kalau untuk desa, kelurahan ada hal-hal yang tidak ditahu teknisnya nanti di kecamatan, nanti kecamatan baru ke kabupaten. Makanya saya minta kepada Pak Camat, Ibu Camat supaya pengurus kecamatan harus lengkap karena mereka perpanjang tangan dari kabupaten. Oke, mungkin kita langsung bagi saja, mungkin sambil supaya lebih cepat karena kita mau OJT langsung, jadi tidak perlu bawa materi, kita mau langsung buat saja sesuai per Pokja. Jadi kita bagi saja, Dasawisma sebelah sini